Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan dari Markus 11 ayat 27 sampai 33. Lalu Yesus dan murid-muridnya tiba pula di Yerusalem. Ketika Yesus berjalan di halaman Bait Allah, datanglah kepadanya imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat dan tua-tua, dan bertanya kepadanya, "Dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu? Dan siapakah yang memberikan kuasa itu kepadamu sehingga engkau melakukan hal-hal itu?" Jawab Yesus kepada mereka, "Aku akan mengajukan satu pertanyaan kepadamu. Berikanlah aku jawabnya, maka aku akan mengatakan kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu. Baptisan Yohanes itu dari surga atau dari manusia? Berikanlah aku jawabnya." Mereka memperbincangkannya di antara mereka dan berkata, "Jikalau kita katakan dari surga, ia akan berkata, 'Kalau begitu, mengapa kamu tidak percaya kepadanya?' Tetapi masakan kita katakan dari manusia?" Sebab mereka takut kepada orang banyak, karena semua orang menganggap bahwa Yohanes betul-betul seorang nabi. Lalu mereka menjawab Yesus, "Kami tidak tahu." Maka kata Yesus kepada mereka, "Jika demikian, aku juga tidak mengatakan kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu." Bacaan ini, Bapak Ibu, saudara-saudari yang baik, muncul pada hari Sabtu Imam kebetulan. Yesus tidak menjawab pertanyaan orang-orang yang bertanya kepadanya itu. Kalau dipikir-pikir, bukankah Yesus ini seorang pengajar? Dan sebagai seorang pengajar, tidakkah dia menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan kepadanya sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pekerjaannya? Lagi pula pertanyaan itu memang menuntut sebuah pertanggungjawaban. Dari kuasa mana? Dengan kuasa mana engkau melakukan hal-hal itu? Mengajar, menyembuhkan orang sakit, memberikan nasihat. Apa kuasamu untuk itu? Siapa yang memberikan kuasa itu kepadamu? Nah, tidakkah secara spontan kita berpikir, ya, Yesus harus menjawab pertanyaan ini? Pertama, justru ini kesempatan dia mengajar. Yang kedua, ini hal yang sangat mendasar. Tetapi Yesus memilih tidak menjawab. Sang guru ini tidak menjawab semua pertanyaan. Rupanya ada pertimbangan lain. Tergantung kepada dengan siapa dia berbicara. Dan apa intensi dari si penanya. Yesus tahu maksud dari si penanya ini. Imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat, dan tua-tua. Jadi cara paling bijak tidak harus selalu dengan melontarkan kata-kata dan membela diri, tetapi dengan membiarkan pertanyaan itu tetap menjadi pertanyaan untuk mereka. Karena bila pun dijawab, boleh jadi bukan jawaban itu sebagai tujuannya. Spontan saya juga mengaitkan ini dengan tanya jawab yang makin hari makin kencang juga dengan bantuan media sosial ini tentang iman. Ternyata jangan-jangan mungkin secara terburu-buru kita mengaitkannya, tidak semua pertanyaan harus dijawab. Karena semakin banyak berbicara, besar juga kemungkinan semakin keliru. Itu satu. Yang kedua, boleh jadi tujuan bertanya bukan untuk ingin tahu, tetapi ingin mempersoalkan. Dan ketika muncul keinginan mempersoalkan itu,
semakin sedikit waktu untuk meresapi. Karena dengan mempersoalkan, kita membawa persoalan iman hanya pada level pengetahuan. Terlebih kata mempersoalkan di sini untuk membuat dibattino, perdebatan, begitu ya. Tidak semua pertanyaan harus dijawab, dan cara menjawab pertanyaan tidak harus dengan jawaban-jawaban yang orang lain ingin dengarkan. Dan saya pikir ini justru menjadi guru yang satu ajaran yang baik dari guru ini tentang bagaimana menanggapi orang lain atau yang benar-benar ingin mencari tahu tentang iman, atau yang hanya sekedar mencari alasan untuk lebih hangat berbicara atau berdebat. Cara Yesus menjawab begini dengan melontarkan satu pertanyaan. Aku akan mengajukan satu pertanyaan kepadamu. Menarik juga ini. Jawaban Yesus mengajak orang lain untuk berpikir. Dia tidak, dan ini sering menjadi tantangan. Orang sering bertanya dengan harapan jawaban yang terletak di atas piring, tinggal memakan. Boleh atau tidak bolehkah begini-begini dalam gereja Katolik? Jatuh kepada peraturan-peraturan lain. Dan tidak selalu jawaban untuk pertanyaan-pertanyaan tentang iman harus dengan ukuran yang sangat terang selalu. Oh, harus 3 kali. Kan ada jatuh ke dalam peraturan semacam itu. Kekakuan semacam itu. Oh, harus menghadap, cara mengangkat tangan harus begini. Cara berlutut harus kakinya. Itu perlu. Tetapi esensinya bukan di sana. Kan misalnya bagaimana cara menghormati Ekaristi? Pertama dari hati, kan begitu ya, harus jelas dikatakan itu. Bukan dari gerak-gerak tubuh. Hati yang benar, yang baik di hadapan menyambut Ekaristi akan menuntun orang bersikap baik pula. Cara berjalan, cara menerima, cara setelah menerima, semua itu juga akan terjadi secara natural bila hati terarah ke menyambut itu, menyadari itu. Nah, itu hanya semacam, ini yang saya berikan ini adalah contoh-contoh pengejauhan tahan dari cara menjawab, mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan kita. Aku akan mengajukan satu pertanyaan kepadamu. Ditanyai, malah menanyai. Dan justru ketika muncul pertanyaan dari Yesus ini, orang mulai memikirkan konsekuensi, pertimbangan-pertimbangan atas cara mengekspresikan imannya. Dan ini pertanyaan itu sendiri yang Yesus katakan itu justru memberi solusi jauh lebih banyak daripada sekedar memberikan jawaban itu tadi yang terletak di atas piring, yang hanya tinggal menerima dan mendengar semata. Dengan pertanyaan itu orang berpikir. Nah, jangan-jangan hal yang sama juga kita alami tentang pertanyaan-pertanyaan kita. Tidak senantiasa selalu ada niat buruk untuk bertanya ini. Ada orang bertanya untuk mencobai, ada orang bertanya dari keinginannya untuk mengetahui. Nah, ketika ada keinginan untuk mengetahui, tak jarang kita tidak menemukan jawaban yang terletak di atas piring tadi. Tetapi kita dibawa pada pertanyaan-pertanyaan lain yang justru memberikan kita lebih banyak pemahaman. Aku juga tidak mengatakan kepadamu dengan kuasa mana aku melakukan hal itu.
Yesus menyimpan jawabannya, tetapi sekalipun demikian, cara Yesus menanggapi pertanyaan itu telah memaksa orang-orang itu memikirkan cara berimannya. Barangkali berlaku juga kepada kita bahwa pertanyaan-pertanyaan yang tepat, jawaban-jawaban yang kita minta yang tepat ke pertanyaan kita mungkin tidak selalu kita dapatkan. Tetapi dalam pencarian itu justru kita menemukan keindahan-keindahan lain dari cara beriman kita. Katakanlah misalnya, mengapa penderitaan ini harus ada? Tidak ada jawaban yang langsung bulat kita terima. Tetapi ketika ada kerinduan kita mencari jawaban atas penderitaan ini, ada jawaban-jawaban lain yang justru mengajak kita memikirkan hidup kita. Merenungkan kembali perjalanan hidup selama ini. Dan jawabannya tidak selalu kita rumuskan dengan berhasil, tetapi membuat pemahaman baru dalam pikiran. Semoga pengalaman Bapak Ibu kita semua tentang cara beriman ini, sekalipun tidak menemukan jawaban pasti, tidak malah berujung pada kekecewaan, tetapi belajar atau menemukan pelajaran dari pencarian itu sendiri, dari proses mencari jawaban itu. Semoga Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.